طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fillahi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, para ayahanda, para bunda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Sehingga dengan qadar dan iradnya lah Allah telah menghadirkan kita di tempat yang mulia ini dalam sebuah aktivitas yang mulia, dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang teramat sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Inilah Raudhah min Riyadil Jinan, di mana para malaikat berhimpun di tempat ini dan mendoakan agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas qudwah kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Para ayahanda, para bunda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah perjalanan hidup yang menjadi tujuan utama kita sebagai hamba-hambanya, dan bahwa tujuan hidup manusia tiada yang lain adalah semata-mata di dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini sangat familiar, sangat sering untuk kita dengar, tetapi barangkali jarang sekali untuk kita mencoba memahami makna hakikat yang ada di dalamnya, di mana di situ diartikan bahwa dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia
kecuali semata-mata hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Di situ dikatakan liyak buduni. Kalau kita lihat, yaknya hilang, untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Apa makna mengabdi? Kita seringkali menerjemahkan mengabdi beribadah, dan ketika beribadah akhirnya hanya sebatas kepada sholat, puasa, zakat, dan haji, ataupun tilawah Quran, zikir, dan lain sebagainya. Padahal makna yang hakiki itu adalah hanya untuk mengabdi kepada Allah. Artinya menjadi abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan untuk menjadi hambanya. Hambanya itu adalah budaknya. Kita akan sempurna menjadi budaknya Allah, menjadi hambanya Allah, ditandai oleh dua hal. Yang pertama yaitu mengenal Allah, yang kedua adalah tahu tugas hidup dari Allah itu apa. Coba kita perhatikan dalam dunia perbudakan, orang yang namanya budak, dia akan sempurna menjadi budak. Yang pertama, budak itu dikuasai oleh satu tuan. Berarti apa? Seorang budak itu harus mengetahui siapa tuannya. Kemudian yang kedua, akan sempurna perbudakan tersebut apabila budak itu menunaikan, menjalankan tugas amanah dari tuannya. Jadi kalau tugasnya adalah masak, ya masak. Kalau tugasnya adalah membersihkan taman, ya taman. Kalau tugasnya adalah menjaga rumah, ya jaga rumah. Kalau tugasnya di ladang, ya di ladang. Budak itu punya tugas-tugas yang sangat spesifik yang diberikan tuan kepada budak-budaknya. Nah, demikian pula kita, bahwa kita diciptakan oleh Allah semata-mata, tiada yang lain adalah untuk mengabdi kepada Allah. Dan makna mengabdi kepada Allah ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat 11 ayat yang ke-61. Surat berapa, Bu? Surat 11. Surat 11 itu surat apa? Surat Hud. Ayatnya ayat yang ke-61. Di situ dikatakan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ila thamuda akhahum salih qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi. Di situ dikatakan, dan Allah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka yang bernama Saleh. Dan kemudian Saleh berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha. Sama dengan tadi, sama enggak dengan kalimat liya'budun, untuk mengabdi kepadaku. Kemudian kaum Tsamud diseru oleh Saleh. Kata Saleh kepada kaumnya, ubudullaha, artinya apa? Mengabdilah kepada Allah. Apa makna mengabdi kepada Allah? Dijelaskan dalam ayat tersebut. Yang pertama dijelaskan, yang pertama adalah malakum min ilahin ghairu. Sekali-kali tidak ada ilah selain daripada Dia. Artinya apa, Bu? Yang namanya orang dikatakan mengabdilah kepada Allah. Apa makna mengabdi? Yaitu apa? Sekali-kali tidak ada ilah selain Allah di dalam kalbu kita. Artinya apa? Yang bertahta di dalam kalbu kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seseorang dalam kalbunya hanya Allah yang bertahta, itulah seseorang yang disebut dengan telah meraih, mencapai
apa yang disebut dengan ma'rifatullah. Apa? Ma'rifatullah. Berarti apa? Yang pertama yang disebut dengan mengabdi kepada Allah adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Coba perhatikan diri kita. Apakah kita sudah mengenal Allah? Sudah belum, Bu? Para ayahanda, kira-kira kita tuh sudah kenal Allah belum? Hah? Mengenal Allah tuh bukan dengan pikiran kita. Mengenal Allah tuh bukan Tuhanku Allah. Mengenal Allah itu bukan tahu Asmaul Husna kita hafal, kita bisa menjelaskan dengan dalil akli dan nakli. Tidak demikian. Mengenal Allah itu dengan qalbu. Maka kenapa yang disebut dengan mengenal Allah itu malakum min ilahin ghairu, sekali-kali tidak ada ilah selain daripada Dia. Hanya Allah yang bertahta di dalam kalbunya. Dan indikator orang yang mengenal Allah pasti khusyuk di dalam sholatnya. Maka kenapa orang yang telah meraih ma'rifatullah disebut dengan al-mu'min dalam Al-Quran pakai alif lam. Dan kalau orang sudah menjadi al-mu'min, dalam surat Al-Mu'minun dikatakan apa? Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung, sungguh telah menang, sungguh telah sukses orang-orang yang al-mu'min. Kita bukan itu. Kira-kira itu tertuju ke kita belum? Allah menjelaskan cirinya yang disebut dengan al-mu'min. Yang pertama disebutkan, kata Allah, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu baru ciri yang pertama. Ciri yang berikutnya banyak, ya kan? Dan di pertengahan ayat disitu dikatakan ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mewariskan Firdaus. Alladzina yarithuna firdausa hum fiha khalidun. Jadi yang akan mewariskan surga Firdaus siapa? Al-mu'min. Yang cirinya apa? Cirinya yang pertama saja, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalimat khashi'un itu menggunakan bentuk isimnya adalah isim fa'il. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, isim fa'il itu subjek, yang artinya sesuatu yang telah melekat mengidentitas yang ada pada dirinya. Sehingga apa? Khusyuknya itu bukan hanya dalam keadaan sholat saja, tetapi di luar dalam keadaan sholat pun dalam keadaan khusyuk. Yaitu apa? Selalu terkait, terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam diamnya, dalam segala aktivitasnya, yang diingat hanyalah Allah. Dalam hatinya itu Allah. Sehingga perilakunya itu adalah merupakan pengejawantahan, cerminan daripada apa-apa yang Allah hadirkan. Kira-kira kita khusyuk belum? Orang yang khusyuk dalam sholat itu apa? Sederhananya orang khusyuk dalam sholat, kata Al-Quran, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk ingat aku. Jadi dia ingat Allah mulai dari takbiratul ihram sampai ke salam. Tiada yang diingat kecuali hanyalah Allah. Dia tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Kira-kira udah sampai belum? Nggak ingat yang lain. Ini kan kita kan dalam sholat masih pikirannya kemana-mana. Bahkan nggak jarang merencanakan sesuatu di dalam sholat, memplan sesuatu di dalam sholat. Nggak jarang kita berbicara dengan diri kita sendiri di dalam sholat. Betul? Berarti sudah al-mu'min belum? Belum. Berarti sudah ma'rifatullah belum? Belum.
Itu yang harus kita tuju. Nah, itu nanti di sini akan kita jelaskan bagaimana meniti jalan menuju ke sana. Ya kan? Nah, saya menjelaskan tentang tujuannya tadi. Karena tadi saya katakan bahwa meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah perjalanan hidup yang menjadi tujuan utama kita sebagai hambanya. Apa tujuan utama sebagai hambanya? Mengabdi kepada Allah. Apa makna mengabdi kepada Allah? Dalam surat 1161 yang disebut dengan mengabdi kepada Allah, mengenalnya, ma'rifatullah, dalam surat 11 ayat 61. Apa makna mengabdi yang kedua? Lanjutannya dalam surat 1161 disitu dikatakan ketika Saleh mengatakan, ya qaumi ubudullaha, mengabdilah kalian kepada Allah, ya kan? Kemudian apa? Malakum min ilahin ghairuh, sekali-kali tidak ada ilah selain daripada dia. Itu makna mengabdi yang pertama. Itu apa? Kalimat malakum min ilahin ghairuh itu hanya Allah yang bertahta dalam kalbu. Itu yang disebut dengan ma'rifat tadi. Yang kedua, wa ansha'akum minal ardi wasta'martum fiha, lanjutan ayat. Dan dialah Allah yang menjadikan kamu dari tanah, dari bumi, dan menjadikan kamu pemakmur di dalamnya. Berarti yang kedua apa? Makna mengabdi, ya kan? Yang kita sering menerjemahkannya beribadah, maka saya nggak suka menerjemahkan dengan beribadah karena jadi bias dalam bahasa Indonesia tuh, ya kan? Saya lebih suka mengabdi, abdi gitu. Bu, kita tuh abdinya Allah. Mana makna mengabdi yang pertama tadi adalah mengenal Allah, mana mengabdi yang kedua sebagai tujuan utama hidup kita, yang kedua adalah sebagai pemakmur bumi. Kapan seseorang dikatakan sebagai pemakmur bumi? Firaun itu membangun kota yang teramat sangat besar, membangun pertanian, peternakan, ya kan? Apakah dia dikatakan sebagai pemakmur bumi? Enggak. Tapi Allah mengatakan Fir'aun itu sebagai apa? Perusak, tapi tidak sadar. Kapan orang dikatakan sebagai pemakmur bumi? Yaitu apa? Ketika dia itu sebagai khalifah. Itu apa? Khalifatullah. Khalifahnya Allah. Artinya khalifah itu apa? Jadi khalifatullah itu artinya ada loh sebuah perbuatan Allah yang diamanahkan kepada kita, dan setiap kita amanahnya beda-beda, nggak mungkin sama. Dan itu sudah terjadi ketika kita membuat sebuah persaksian di hadapan Allah. Amanah itu diberikan, ada perjanjiannya. Tugas kamu di muka bumi itu ini, kerjakan itu, bukan yang lain. Dan setiap kita punya tugas yang berbeda-beda di muka bumi ini. Coba pikirkan, nggak mungkin kita punya tugas yang sama sementara keadaan fisik kita beda-beda, kemampuan kita berbeda-beda, ya kan? Kecenderungan kita juga berbeda-beda, bakat kita berbeda-beda, nggak mungkin sama. Pasti ada tugas khusus. Kalau dalam bahasa manajemen, kita tuh punya blueprint diri kita masing-masing. Sebuah perusahaan pabrik ketika dia membuat botol seperti ini, ya kan, dia sudah punya blueprintnya. Fungsinya untuk apa, ketebalannya berapa, dan fungsinya untuk apa. Perusahaan menciptakan gelas itu macam-macam. Ada gelas yang untuk air dingin, ada gelas yang untuk air panas, ada yang buat kopi, sehingga ada cangkirnya, ada pegangannya, beda-beda. Betul? Kita saja manusia menciptakan satu benda, ya kan? Itu pasti punya blueprint untuk sebuah fungsi. Nah, kita ini beda-beda. Setiap kita Allah hadirkan ke muka bumi ini punya fungsinya masing-masing. Dan ada amanah yang Allah berikan dalam perjanjian tersebut. Ada perjanjiannya. Pertanyaannya, sekarang tahu nggak tugas dari Allah itu apa? Kita nggak tahu. Kita hanya sekedar menjalani kehidupan ini, mengalir, dan bahkan nggak pernah bertanya, ya Allah, apa tugas hidupku di muka bumi ini? Apa amanah yang telah Engkau berikan kepadaku, ya Allah? Harusnya bertanya.
Harusnya ada sebuah diskusi yang teramat sangat mendalam antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap diri kita mempertanyakan, ya Allah, apa tugasku di muka bumi ini? Bimbinglah hamba, tunjukilah hamba. Nah, dari tujuan utama kehidupan kita, yang pertama adalah mengenal Allah. Yang kedua adalah menjadi pemakmur bumi. Artinya apa? Bahwa kita hadir untuk sebuah misi tertentu. Bayangkan, jangan dipikirkan kelihatan hebat dan megahnya, enggak. Yang terpenting bahwa amanah itu Allah yang berikan. Betapa berharganya hidupku di muka bumi ini, karena ada sebuah amanah yang Allah berikan kepadaku dan tidak diberikan kepada yang lainnya, hanya diberikan kepada diriku saja. Coba, dari situlah seseorang akan merasakan bahwa hidup ini akan teramat sangat indah, bahwa dirinya akan teramat sangat berharga. Ya. Kalau kita nggak ngerti konsep ini, kita akan melihat orang lain, banyak orang yang lebih hebat, banyak orang lain yang lebih pintar, banyak orang yang lain yang lebih punya memiliki skill. Betul? Kita akan minder terus. Tapi kalau kita hanya dalam hidup, kita hanya fokus kepada apa yang telah Allah amanahkan kepada dirinya, dan kita menganggap, oh inilah arti hidupku, dan inilah amanah yang Allah berikan kepada. Bayangkan, amanah itu hanya diberikan kepada diriku saja dan tidak diberikan kepada yang lain, dan dia tidak ingin menjadi yang lain. Kita lihat misalnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dia masuk Islamnya pun belakangan. Dia menjadi ahli suffah, orang yang hidup di sekitar masjid, di selasar masjid, ya kan? Dan hidup bersama dalam tanggungan Rasulullah SAW dalam keadaan miskin. Sampai saking miskinnya, sampai Abu Hurairah pun nggak sempat menikah. Ya. Dan tugasnya apa? Ternyata dia punya tugas, dan dia tahu tugas dari Allah itu apa? Mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia merekod semua apa-apa yang diucapkannya. Sampai satu saat, ya Rasulullah, aku terkadang kau lupa. Kata Rasulullah, buka dadamu. Dan Rasulullah seperti memasukkan sesuatu ke dalam dadanya. Dan itulah, dan sejak itu, kata Abu Hurairah, aku tidak pernah lupa, walaupun hanya satu huruf, bahkan satu harokat. Dan tugasnya itu, dan nggak pernah ada keinginan Abu Hurairah untuk berjualan bisnis. Dan nggak pernah ada Rasulullah juga menganjurkan, misalnya kepada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, untuk bikin training tentang entrepreneur, memberikan modal kemudian di coaching. Nggak pernah ada. Kenapa? Karena orang hidup itu harus berada di atas garis edar dirinya dalam sebuah misi hidupnya. Dan kapan seseorang akan diberitahukan apa tugasnya? Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah orang yang telah mencapai kadar dirinya, yang Allah telah membukakan dan dikasih tahu sama Allah, tuh dikasih tahu langsung, tugas kamu dalam hidup itu ini. Sehingga kita nggak boleh melakukan sesuatu yang lain. Rasulullah itu pedagang sebelumnya, betul? Tapi ketika pada malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran, dia diberitahukan tugasnya adalah sebagai seorang nabi dan juga sebagai seorang rasul. Pertanyaannya, apakah Rasulullah kemudian masih melakukan perdagangan kembali? Masih melakukan jual beli? Masih jual beli enggak? Hah? Enggak ada riwayat yang menerangkan itu. Seluruh waktunya, hidupnya 24 jam habis di dalam rangka untuk membangun dan membina umat. Kenapa? Beliau hadir sebagai seorang nabi dan rasul. Ya. Tapi ada juga orang yang diciptakan sebagai seorang entrepreneur, seorang businessman, sebagaimana Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya.
Walaupun dia hijrah dari Mekah ke Madinah nggak bawa apa-apa dalam waktu sekejap, karena sifat goni telah melekat di dalam dirinya, mudah Allah memberikan itu semuanya. Karena memang itu tugas. Coba bayangkan, Allah mengatakan tadi apa? Tujuan utama hidup kita adalah mengabdi kepada Allah. Dan mengabdi kepada Allah itu maknanya dua dalam surat 1161. Ma'rifatullah dan juga apa? Menunaikan misi hidup kita sebagai khalifatullah, pemakmur bumi. Dan keduanya apa? Kita belum sampai. Tahu tugasnya dari Allah apa? Emang dikasih tahu? Kan belum. Bagaimana mau dikasih tahu? Mengenalnya Allah aja belum. Ya kan? Harus kenal Allah dulu, baru nanti akan tahu tugas hidup kita di muka bumi itu apa. Dan inilah yang akan kami sampaikan di kajian ini, yaitu meniti jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah perjalanan hidup yang menjadi tujuan utama kita sebagai hamba-hamba. Hadirin ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dalam suratul Fatihah ya, untuk paham tentang dua hal ini. Dalam suratul Fatihah, dan Al-Fatihah ini adalah satu ayat yang teramat sangat luar biasa ya, yang Allah tidak memberikan kepada nabi-nabi yang lain kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan suratul Fatihah ini dikatakan surat pembuka ya, disebut dengan Al-Fatihah ya. Dan suratul Fatihah ini dikatakan pula sebagai Ummul Kitab atau juga Ummul Quran, induknya. Berarti apa? Semua rangkaian ayat Al-Quran dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu hanya menjelaskan tentang suratul Fatihah. Ada apa dalam suratul Fatihah? Kita lihat suratul Fatihah itu berbicara cuma tentang dua hal saja. Yang pertama, suratul Fatihah itu hanya berbicara tentang Allah, dan yang kedua adalah tentang siratal mustaqim. Tentang apa, Bu? Tentang Allah. Coba setelah bismillahirrahmanirrahim kemudian apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Tentang Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, tentang Allah. Maliki yaumiddin, tentang Allah. Ya kan? Nah, kalau tentang Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tentang Allah kita na'budu, kita mengabdi kepadanya, ya kan? Dan tentang wa iyyaka nasta'in, nah itu setelahnya itu apa? Disitu dikatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentang siratal mustaqim. Tentang siratal mustaqim kita memohon pertolongan. Jadi iyyaka na'budu itu tentang Allah kita mengabdi, ya kan? Wa iyyaka nasta'in itu tentang siratal mustaqim kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang dua hal saja. Tentang Allah berarti ma'rifatullah, tentang siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa, Bu? Siratal mustaqim itu adalah orbit diri kita masing-masing. Jadi siratal mustaqim Bapak, Ibu sama saya, setiap kita itu beda-beda. Dan siratal mustaqim itu apa? Garis edar kita, orbit diri kita. Dan orbit diri kita itu adalah amal-amal soleh kita. Amal-amal soleh kita itulah sebagai pemakmur bumi, sebagai khalifatullah. Itulah misi hidup kita masing-masing. Berarti apa? Berkaitan dengan yang tadi, ya kan? Tadi tentang ibadah mengabdi, maknanya adalah dua hal: mengenai mengenal Allah, kemudian menjadi khalifahnya atau menjadi pemakmur bumi, itu kita punya misi hidup. Dan suratul Fatihah tentang dua hal juga, tentang Allah dan tentang siratal mustaqim.
Dan siratal mustaqim itu adalah berkaitan dengan misi hidup kita masing-masing. Bu, kita punya misi hidup loh, punya tugas hidup yang sangat spesifik yang Allah berikan kepada setiap kita masing-masing, dan itu berbeda. Nah, hadirin ikhwatul iman yang semoga dirahmati Allah, jadi siratal mustaqim adalah sebuah jalan yang harus ditempuh oleh setiap para hamba Allah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu berada di siratal mustaqim. Jadi meniti jalan menuju kepada Allah adalah apa? Meniti jalan menuju kepada siratal mustaqim. Maka kenapa dalam setiap sholat kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Siratal mustaqim, kita tahu planet-planet, bumi, bulan, matahari itu beredar, semua itu pada orbitnya masing-masing. Itu sampai triliunan bintang-bintang, planet-planet, matahari itu beredar. Kalau kita pernah nonton TV yang nggak ada antenanya, gercek-gercek, nah itu peredaran itu kayak begitu tuh. Kalau planet dilihat dari jarak yang teramat sangat jauh, semuanya berputar. Tapi dalam setiap putaran apa? Nggak ada yang keluar dari orbit mereka, teratur. Bahkan seinci pun enggak, matahari itu beredar tepat pada orbitnya. Paham ya? Nah, setiap diri kita dalam peredaran kita di muka bumi ini, dalam pergerakan kita di muka bumi ini, dan peredaran kita, pergerakan kita itu membuahkan amal. Ingat, peredaran diri kita, pergerakan diri kita itu membuahkan amal. Kayak matahari beredar kan membuahkan amal, betul? Bisa ada pengaturan suhu, pengaturan hujan, itu diatur semuanya. Cuaca itu dengan peredarannya matahari dan bulan. Ada aktivitasnya. Sama, kita juga sama. Kita beredar di muka bumi ini, ada pergerakan, ada peredaran, dan pergerakan dan peredarannya itu membuahkan amal. Dan setiap kita punya garis edarnya masing-masing, orbit diri kita masing-masing, dan itu teramat sangat halus, sehingga sampai dikatakan seperti sehelai rambut dibelah tujuh. Bayangkan, kita harus presisi, itu kan susah sekali. Maka kenapa kita senantiasa mohon ihdinas siratal mustaqim, kita mohon pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa kita harus pada siratal mustaqim? Karena pada siratal mustaqim itulah sebuah jalan di dalam rangka untuk kita bertakarub kepada Allah, jalan untuk menuju kepada Allah, jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, jalan untuk kita menjadi hambanya yang dekat, yang disebut dengan al-muqarrabun nantinya. Kenapa? Karena Allah berada di atas siratal mustaqim. Suratnya mana? Suratnya bisa kita lihat di dalam surat Hud, surat 11, ayat yang ke 56. Bisa dilihat para bunda, surat yang ke-11, ayatnya ayat yang ke-56. Bisa dikatakan, inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidum binasiyatiha inna Rabbi 'ala siratim mustaqim. Allah mengatakan, inna Rabbi, bahwa sesungguhnya Rabbku, ala, di atas, siratim mustaqim. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Berarti apa? Meniti jalan untuk menuju kepada Allah,
kita harus berada atau meniti jalan menuju kepada Shiratal Mustaqim. Karena Allah itu berada di atas Shiratal Mustaqim. Gambarnya gini, biar paham. Saya buat ilustrasi. Kalau ada balon gas, ada penjual balon gas tuh, misalnya saya pegang balon gas yang terbang, ya kan? Itu sampai jutaan pun, setiap balon gas saya pegang itu, setiap balon gas itu punya talinya masing-masing. Talinya itu menuju kepada siapa? Dari balon gas itu menuju kepada saya. Itu yang disebut dengan akhil. Allah memegang. Paham ya? Jadi kalau kita ngikutin balon gas itu ngikutin benangnya tadi sampai kepada yang memegang nama Allah itu ada. Dan Shiratal Mustaqim setiap kita tuh beda-beda, bukan sama. Ya kan? Karena misi hidup kita juga beda-beda. Karena Shiratal Mustaqim itu berkaitan dengan misi hidup, berkaitan sebagai khalifahnya Allah, wakilnya Allah di muka bumi ini, berkaitan dengan amanah yang Allah berikan setiap diri kita beda-beda. Maka harus tahu. Nah, ini kan berarti ngajinya harus sungguh-sungguh. Bagaimana agar kita bisa mengenal Allah? Ya, para sahabat mengenal Allah dituntun, dibina, ditarbiyah langsung oleh orang yang sudah mengenal Allah, dan orang yang sudah tahu tugasnya dari Allah apa, sehingga dia bisa ngelihat tuh tugas para sahabat. Oh, ini di sini, ini di sini, di sini, udah tahu, tinggal diarahkan. Betul. Nah, kita nggak punya guru, nggak punya penuntun. Siapa guru yang bisa menuntun? Ya al-ulama. Ulama yang mana? Yang warasatul anbiya, yang dia pewaris kenabian. Kalau dia pewaris kenabian, dia ma'rifatullah, dia tahu tugasnya, ya kan? Kemudian juga yang disebut dengan ulama dalam Al-Quran itu dikatakan alladzina utul ilma, yang Allah menganugerahkan pengetahuan kepadanya, diberikan ilmu, ya kan? Jadi bukan ilmu yang dari pesantren, dari kampus kuliah, ya kan? Enggak, itu mah wadahnya aja. Tapi Allah anugerahkan pengetahuan, hikmah. Nah, itu yang harus kita tempuh. Maka miris sekali. Para sahabat itu menjadi cemerlang semuanya. Para sahabat itu tahu tugasnya masing-masing. Para sahabat itu sudah sampai kepada tingkatan ma'rifatullah, ya kan? Kapan kita tahu? Ya, saya pernah memberikan contoh di majelis ini juga, contoh yang sangat sederhana. Harithah saja. Harithah itu sahabat Ansor. 2 tahun sebelum Islam dia baru masuk Islam, ya kan? 2 tahun sebelum hijrah dia baru masuk Islam. Dan dia baru sampai kepada ma'rifatullah, dapat nur iman itu menjelang Fathul Makkah. Menjelang Fathul Makkah. Jadi habis sholat subuh. Jadi kalau Rasulullah itu habis sholat subuh, setelah zikir semuanya, dia suka melihat ke belakang, ke jamaah, dan suka ditanya tentang apa? Pengalaman atau penglihatan yang mereka rasakan dalam perjalanan spiritualnya. Dan salah satunya waktu itu yang ditanya siapa? Sahabat Rasul yang bernama Harithah, ya kan? Rasul bertanya, bagaimana kabar wahai Harithah? Harithah mengatakan dengan kalimat, bayangkan, ya Rasulullah, baru hari ini, bayangkan, baru hari ini, berarti sebelumnya belum. Baru hari ini hamba telah menjadi seorang al-mu'min billah. Kalimatnya menggunakan alif lam. Al-mu'min berarti itu mukmin tertentu. Ditambah lagi dengan billah. Kalimat billah itu menunjukkan keimanan yang sudah sampai kepada tingkatan iman yang hak. Al-mu'min billah. Rasulullah sudah tahu. Maka kenapa Rasulullah bertanya? Untuk sebagai contoh yang lain. Dan juga untuk memberitahukan bahwa beliau itu sudah sampai, ya kan? Sehingga Rasulullah mengatakan, wahai Harithah, itu harus dibuktikan apa yang kau rasakan. Rasulullah bilang begitu kepada Harithah. Kemudian Harithah mengatakan, ya Rasulullah, yang aku rasakan saat ini
Keinginan sudah nggak ada. Keinginan sudah nggak ada. Nothing. Jadi orang kalau sudah keinginan nggak ada tuh orang yang sudah nothing. Kalau malam tiba hamba berjaga dan di siang hari hamba berpuasa. Ya Rasulullah, sungguh hamba telah melihat arsy Allah nampak jelas ada di hadapan hamba. Bayangkan, menyaksikan arsy Allah. Dan sungguh hamba telah melihat surga dan bagaimana penduduk surga saling bersilaturahim. Dan sungguh hamba telah melihat neraka dan bagaimana penduduk neraka itu berteriak-teriak. Maka kata Rasulullah, kalau itu yang sudah kau rasakan ya Haritha, engkau adalah seseorang yang imannya adalah dicahai dengan cahaya. Itulah jatuhnya nabi, itulah ma'rifat. Itu sekelas Haritha. Bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib, Umar ibn al-Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, melampaui itu semua. Ya. Bagaimana dengan Muaz bin Jabal misalnya, atau 10 sahabat yang di zaman masuk surga? Wah, itu penglihatannya udah, kan kata Rasulullah, manusia itu kalbunya kalau tidak diselimuti oleh setan-setan akan nampaklah kerajaan langit. Nah, kita diselimuti, dihijab. Banyak hijab yang ada di dalam diri kita, dan itu yang harus dihancurkan, dinding-dinding hijab itu. Kalau sudah hancur, nampak semuanya. Baru kita bisa menyaksikan dia. Kalau kita menyaksikan Allah, itulah disebut dengan syuhada. Jadi syuhada itu bukan orang yang mati dalam medan pertempuran, karena berapa banyak orang yang mati dalam medan pertempuran tidak meraih syuhada. Dan kata Rasulullah, sebagian besar para syuhada itu wafatnya di tempat tidurnya. Tapi jalan pintas singkat untuk mencapai kesyuhadaan adalah di medan pertempuran. Kenapa medan pertempuran? Orang kalau sudah medan pertempuran itu yang dituju itu cuma Allah, udah nggak ada keinginan, fana, dan Allah nanti akan anugerahkan itu kesyuhadaan. Nah, itu yang harus dipahami. Oh, kita ini masih jauh ternyata. Kita menganggap, wah, udahlah dalam Islam kita memperbanyak sholat, tahajud, qiyamul lail, banyak zikir dengan bacaan-bacaan, ya kan? Ya bagus. Cuma kata Rasulullah, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Kata Rasulullah, ilmu tentang Allah. Sahabat bingung, oh ini jangan-jangan Rasulullah salah dengar. Maka diulang lagi, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Ilmu tentang Allah. Itu jawab lagi. Kemudian akhirnya sahabat itu, oh ini nggak salah dengar. Maka kemudian sahabat komentar, ya Rasulullah, aku bertanya tentang amal, kenapa engkau menjawab tentang ilmu? Kata Rasulullah, sebanyak apapun amal yang kita perbuat, banyaknya amal, sebuah perbuatan tanpa dilandasi dengan ma'rifatullah menjadi sesuatu yang tidak berharga. Dan sedikit amal tapi dilandasi oleh ma'rifatullah itu menjadi sesuatu yang teramat sangat berharga. Dan itu yang disebut dengan amal soleh. Nah, jadi jangan ngegampangin hidup, maksud saya. Oh, ada tugasku nih yang belum selesai, tugas mengabdi, aku belum kenal Allah. Siapa yang ngajarin? Kan saya pernah cerita juga kalau nggak salah di majelis ini. Tahun 1999 saya udah jadi ustadz. Ya kan? Murid saya udah 1000-an lebih yang langsung belajar. Saya kena sakit demam berdarah. Ya kan? Saya udah punya yayasan, punya BMT, punya lembaga dakwah, punya apa namanya lembaga bahasa Arab, udah yayasan, udah berkembang. Dari tahun 96 itu dibangun, 96 95. 99 ya udah jadi ustadz berarti kan. 99 itu saya terkena DBD, dirawat tuh di rumah sakit sini Pelabuhan. Yang datang banyak sampai dokternya bingung. Ini anak muda usianya masih 30-an, 33 35 antara itu. Ini masih muda tapi yang ngejenguknya belum pernah ada yang sebanyak ini gitu kan. Waktu itu begitu. Dan saya sakit DBD itu apa? Trombosis saya sampai 3000. Orang 30.000 aja udah pecah pembuluh darahnya dan bisa meninggal. Saya sampai 3000.
Dan di angka 3000 itu ketika saya sholat maghrib itu saya udah nggak bisa bergerak. Sholat itu sudah dengan isyarat dengan mata gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan niatnya udah jamak qasar aja. Sampai kita Allah, udah nggak tahu lagi nih rokat keberapa, sedang apa, ada yang terucap hanya Allah, 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 lepeng, hilang, udah nggak sadarkan diri. Nah itu kan diperjalankan. Sadar-sadar menjelang subuh jam 4-an. Dan pertama kali saya sadar apa yang ucapan Ustaz, ya Allah, aku belum mengenalmu. Artinya apa? Seorang ustadz, kiai sekalipun, orang yang hafal Quran sekalipun, hafal ribuan hadis, belum tentu sampai kepada tingkatan ma'rifatullah yang hak. Contohnya siapa lagi? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu sebagai mufti tingkat dunia, hafal ribuan hadis, mungkin jutaan, hafal Al-Quran, orang yang soleh, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya sudah. Apakah ma'rifah? Belum juga. Karena barangkali masih ada keangkuhan, bangga diri dalam diri itu menjadi hijab. Dan dia baru menemukan sampai kepada tingkat ma'rifah ketika apa? Ada petunjuk dari Allah SWT untuk dia menanggalkan semuanya, melepaskan semuanya, menanggalkan jabatan, pangkat, kedudukan yang teramat sangat tinggi. Dia tinggalkan keluarga, dititipkan kepada adiknya, dia sisihkan uangnya, dan dia pergi hanya dengan seekor keledai yang kecil dan hanya pakaian apa adanya seperti seorang pengembara, dan dia mengembara selama 10 tahun, dan dalam pengembaraan tersebut mencari Allah, meniti jalan menuju Allah, dia menemukannya. Dan dari hasil temuannya itulah mulailah dia menerbitkan sebuah buku, yaitu apa? Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama sudah banyak yang mati, ya kan? Orang sholat tanpa ruh, tanpa jiwa, tanpa kehusyuan, itu sebuah persoalan. Muncullah Ihya Ulumuddin itu, berbicara tentang sudah mulai kepada hakikat, walaupun dalam kitab Ihya Ulumuddin masih dijelaskan sesuatu yang masih berkaitan dengan ini masih belum aku jelaskan dalam kitab tersebut. Karena orang itu harus menempuh jalannya masing-masing yang akan dia terbukanya pengetahuan. Nah jadi setiap diri harus mencari. Dan Imam Al-Ghazali kalau dia mencari Allah, ya akan hadir, yang sang pembimbing itu akan hadir, nggak mungkin enggak. Karena saya juga sama, tahun 99 saya kolaps, mau mati gitu kan. Dan pertama kali diucapkan itu adalah ya Allah, aku belum mengenalmu. Dan pada saat itu sudah mulai itu. Dan kemudian apa? Kesana kesini, dan kemudian Allah memberikan bimbingan. Nah dalam perjalanan itulah kemudian banyak terbuka hazanah-hazanah yang ada dalam Al-Quran, di mana saya menyampaikan materi memang agak sedikit berbeda dengan kebanyakan pada umumnya. Dan sebelumnya belum pernah ada. Coba siapa yang bisa menjelaskan tentang Shiratal Mustaqim itu apa? Nggak pernah ada. Maka saya katakan Shiratal Mustaqim itu adalah orbit diri kita masing-masing, misi hidup kita, bahwa kita punya on mission dalam hidup ini. Nah itulah pengetahuan-pengetahuan yang Allah anugerahkan. Jadi banyak tuh, apa itu iman? Kan kita merasa sudah iman, ternyata kalau kita rujuk kepada Al-Quran ya masih jauh, ya kan? Kita dijadikan dikatakan sebagai orang-orang yang beriman dengan iman yang hak. Ya kalau kategorinya kata Imam Al-Ghazali, kita ini masih dalam kategori iman awam, iman orang-orang awam. Kalau dia punya pengetahuan, ya imannya mutakalimin, orang yang sudah punya pengetahuan, tapi belum sampai kepada iman arifin, yaitu al-iman billah, iman yang seseorang sudah mencapai ma'rifah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para bunda yang semoga dirahmati Allah dan juga ayahanda. Nah bagaimana kita untuk berproses menuju kepada Shiratal Mustaqim tadi? Karena itu adalah merupakan satu-satunya jalan di dalam rangka untuk kita menjadi abdi Allah, ya kan? Kan abdi Allah itu mengenal Allah, tahu tugasnya, itu Shiratal Mustaqim, meniti jalan itu. Dan itulah satu-satunya jalan untuk kita mendekat kepadanya, ya kan? Nggak ada jalan yang tempuh kecuali kita berjalan pada siratnya masing-masing. Sirat saya dengan bapak ibu beda-beda, antara yang lain dengan yang itu beda-beda, nggak sama.
Dulu waktu kuliah di Lipia atau Universitas Ibnu Saud ya, Riyadh cabangnya di Jakarta, Shiratal Mustaqim itu adalah mengikuti Quran dan Sunnah. Nggak jelas, masih kabur gitu kan. Tapi kalau sekarang jelas, Shiratal Mustaqim itu orbit diri kita masing-masing. Setiap kita beda-beda dan kita harus menempuh jalan-jalan itu. Nah, bagaimana proses untuk menuju kepada Shiratal Mustaqim? Kita lihat ayatnya dalam surat Toha, surat 20 ayat 82. Jadi ini Quran dengan Quran ya, saya jelasinnya ya. Jadi nggak keluar dari Al-Quran. Dalam surat 20 ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Bahwa sesungguhnya aku ini adalah maha pengampun. Allah itu maha pengampun. Siapa yang diampuni? Ingat dalam ayat tersebut, liman taba, untuk mereka yang taubat, iman, amal soleh, tsumma ihtada, kemudian dia mendapatkan petunjuk. Dan inilah prosesnya. Jadi dalam surat 20 ayat 82, proses untuk menuju kepada Shiratal Mustaqim yang pertama adalah apa? Taubat. Betul? Habis taubat, iman. Kalau Allah berbicara taubat kemudian iman, itu imannya adalah iman billah, iman yang hak. Setelah iman pasti amal soleh, akan keluar amal soleh, amal yang tidak rusak. Solah itu tidak rusak. Amal yang tidak rusak. Setelah amal soleh, tsumma ihtada, kemudian dia mendapatkan petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk kepada Shiratal Mustaqim. Paham? Tahapannya kita lihat di situ. Apa tahapannya para bunda? Taubat, iman, amal soleh, baru petunjuk. Maka kenapa taubat itu Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Taubat diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Suratnya surat berapa? Surat At-Tahrim, surat 66 ayat 8. Surat berapa para bunda? 66, surat At-Tahrim ayat 8. Allah mengatakan siapa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ila akhir ayat ya. Ya ayyuha itu adalah sebuah seruan. Alladzina itu menunjukkan seruan yang bersifat umum. Artinya siapa saja terkena ayat ini. Siapa yang bersifat umum? Yang umumnya siapa? Amanu. Jadi siapa saja yang mereka mengaku beriman, baik iman yang kecil maupun yang besar, rendah maupun tinggi, tipis maupun tebal, lemah maupun kuat, terkena ayat ini. Amin. Jadi iman dari iman orang yang awami, iman arifin, sampai imannya para nabi terkena ayat ini. Artinya apa? Nabi pun terkena ayat ini. Yang disuruh siapa? Orang yang beriman. Bukan para pendosa, bukan para pembuat maksiat, bukan para pezina, bukan koruptor, bukan maling, bukan. Tapi yang disuruh adalah orang-orang yang beriman. Untuk apa? Tubu ilallah. Tubu itu adalah fi'il amr, kata perintah. Dalam kaidah usul fiqh dikatakan al aslu fil amri lil wujub. Asalnya sebuah perintah itu menjadi sesuatu yang wajib. Artinya apa? Hukumnya wajib atas setiap kita yang telah menyatakan iman. Untuk apa? Bertaubat. Taubat yang bagaimana? Taubatan nasuha. Dengan taubat yang nasuha. Apa itu taubat? Taubat itu roja'a, ada, anaba. Artinya adalah kembali. Ya. Kembali dari mana? Kan harus tahu. Misalnya saya bilang, Pak, kembali. Berarti kan harus tahu statusnya dari mana nih, dan kemana. Jadi kalau dikatakan kembali, kembali dari mana? Kan gitu. Kembali dari mana, Bu?
Dalam surat 49 ayat 11 Allah mengatakan, wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Maka barang siapa yang belum bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Zalim itu artinya apa? Zalama artinya gelap. Berarti orang yang taubat itu adalah apa? Orang yang kembali dari kegelapan menuju apa? Menuju kepada cahaya. Yaitu siapa? Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah pelita cahaya langitnya dan bumi. Yang gelap itu apa? Segala sesuatu selain Allah adalah kegelapan. Paham? Segala sesuatu selain Allah yang kita menghadapkannya adalah kegelapan. Jadi orang yang taubat itu adalah orang yang memalingkan wajah dari segala sesuatu selain Allah dan hanya menghadapkan wajahnya kepada Allah. Persoalannya adalah semua manusia itu sebagian besar, ya kan? Nggak pandang itu orang awam sampai di kalangan ulama kiai sekalipun masih banyak yang menghadapkan wajahnya kepada dunia. Betul? Ya coba aja. Kalau kita memilih pemimpin ormas-ormas Islam, ya kan? Bahkan mungkin juga majelis ulama dan lain sebagainya. Ya, saya nggak tahu apakah ada peredaran uang gitu kan? Ada lobby-lobby? Mungkin nggak? Ya mungkin saja. Kita nggak tahu. Yang jelas, orang kalau sudah menghadapkan wajah ke dunia itu apa? Kepada harta, pangkat, jabatan, pujian. Dia pengen terkenal, pengen tenar, pengen dihormati, pengen diagung-agungkan, pengen dimuliakan. Kan banyak. Ustadz juga kan banyak yang pengen begitu, betul? Pengen dicium tangan, bolak-balik dan lain sebagainya, ya kan? Pengen diagungkan, dimuliakan. Rasul enggak, independen. Jadi banyak orang yang masih menghadapkan wajah. Coba aja orang hidup yang dicari apa? Uang. Betul? Dan kita nih punya anak rata-rata dididik itu untuk bisa mencari uang sampai dia kuliah, kemudian apa? Dia bagaimana dia dapat kerjaan, kemudian menikah, dan semua tujuannya adalah untuk meraih apa? Kesuksesan, dan sukses itu berkaitan dengan uang, harta, pangkat, jabatan. Dan yang dicari itu, apakah mencari Allah? Enggak. Mencari uang, mencari dunia, mencari ketenaran, mencari kemuliaan, mencari penghormatan. Kan gitu. Maka orang yang taubat itu, saya bilang belum tentu orang yang ngaji itu taubat. Karena belum tentu yang dicari Allah. Belum tentu orang yang pesantren itu taubat. Belum tentu orang yang menghafal Quran itu taubat. Tapi yang jelas orang yang berbuat maksiat sudah pasti itu dia belum tahu taubat. Kalau saya bilang belum tentu berarti apa? Ya nggak semuanya. Maksudnya hati-hati. Orang yang sholat juga belum tentu taubat. Ya sholat sekadar menggugurkan kewajiban aja. Taubat enggak. Enggak ada dalam hatinya tuh betul-betul pengen dekat dengan Allah, pengen mencari Allah, pengen kenal Allah. Enggak. Orang yang taubat itu orang yang sudah hanya menginginkan Allah, butuh Allah, itu taubat. Orang yang dalam hidupnya menginginkan Allah sudah itu taubat. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya sudah nggak ada masalah. Karena yang diinginkannya hanya Allah. Hasbi Allah. Cukup bagiku Allah. Coba para bunda, kalau suaminya kawin lagi, wah, uring-uringan, ya kan? Kan gitu. Kenapa terikat? Nggak boleh kita terikat terhadap makhluk, terikat terhadap harta, ya kan? Kan kita itu kalau punya uang rasanya sumringah, bahagia, tenang, damai, bahagia, kan gitu. Nggak punya uang ngelangsa, menderita, ya kan? Ketar-ketir, khawatir, cemas, kan gitu. Artinya apa? Ya masih dikontrol oleh selain Allah. Orang yang taubat itu orang yang sudah tidak lagi dikontrol oleh sesuatu selain Allah. Nanti dia berjuang untuk hanya Allah yang bertahta di dalam diri. Jadi taubat itu adalah orang yang kembali
dari kegelapan. Apa itu kegelapan? Segala sesuatu selain Allah yang kita menghadapkan wajah kita, menjadi perhatian kita, itu kegelapan semua. Maka hadapkanlah wajah kita kepada Allah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu menggambarkan dunia itu seperti bayang-bayang. Kata Ibnul Qayyim, kalau kalian mengejar bayang-bayang, apa yang terjadi? Nggak akan pernah selesai tuh kita mengejar bayang-bayang kita. Betul? Selesai nggak? Nggak akan pernah selesai. Maka berpalinglah. Dunia ini semua adalah bayang-bayang fana. Yang hakikatnya cuma Allah. Maka berpalinglah menuju kepada cahaya. Maka kejarlah matahari itu, cahaya itu. Maka bayang-bayang itu akan ikut. Maka menghadapkanlah wajah kepada Allah. Semua dunia kita sudah diatur sama Allah. Yang kita cari Allah, yang kita tuju Allah, yang kita inginkan hanyalah Allah. Nah itu taubat. Maka belum tentu. Coba aja. Kalau dalam diri kita ini sudah ada keinginan pengen dekat dengan Allah, pengen mencari Allah, pengen kenal Allah, nah itu sudah tuh mulai itu. Sudah mulai Allah hendak memperjalankan dalam sebuah pertaubatan. Tapi ingat, ya kan? Ketika dia sudah mulai taubat, maka apa? Disitulah akan Allah berikan beragam macam ujian. Karena setelah taubat tuh iman, dan gak mungkin orang menyatakan iman tanpa diuji. Dalam surat 29 ayat yang kedua, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, ahasiban nasu aytraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Kan tadi taubat iman. Kalau taubatnya sukses, Allah akan memberikan nur iman, ma'rifah. Tapi untuk sampai kepada ini tidak akan dibiarkan, kecuali apa? Allah pasti akan menguji. Pasti akan diuji. Maka jalan menuju kepada Allah yang pertama apa? Diawali dengan pertaubatan. Mulai butuh Allah, menginginkan Allah SWT. Yang kedua, siap-siap dengan beragam macam ujian, ibtila dalam kehidupan. Dan cara menghadapi beragam macam ujian adalah dengan apa? Dengan sabar dan syukur. Berarti sabar dan syukur. Itu ingat ya. Kita lihat lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 214 ya, tentang ujian. Al-Baqarah ayat 214. Di situ dikatakan, am hasibtum antadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ya. Di situ dikatakan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu ujian cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan beragam macam guncangan ujian, sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu teramat sangat dekat. Coba, apakah kita akan masuk surga? Sebentar belum diuji, ya kan? Sebagaimana orang-orang yang terdahulu, masatumul ba'sa, ditimpakan mereka al-ba's. Al-ba's itu kesulitan, beragam macam kesusahan, persoalan-persoalan dalam hidup. Nah, kalau sudah wad-dharra, kalau dharra itu sudah ujian tingkat menengah, sudah terkena fisik, kena penyakit, ketabrak mobil, ya kan? Jatuh, pleset, macam-macam itu sudah terkena, atau dipukul orang, dibacok macam-macam. Nah itu wad-dharra, ya kan? Wazulzilu itu sudah ujian tingkat 2, diguncang semua kehidupannya, kehormatannya dihancurin, kemuliaannya dihancurin, bisnisnya dihancurin, perusahaannya dihancurkan, dibangkrutkan sama Allah, ya. Karena akan ada proses itu, menanggalkan semua. Itu yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Dia menanggalkan kemuliaannya sebagai mufti internasional, bayangkan, ya kan? Ditanggalkan kemuliaannya, tanggalkan, dilepaskan semua. Untuk menuju Allah itu begitu.
Dan kadang-kadang nanti Allah yang akan menanggalkannya, dikasih bangkrut, ya kan? Wazulzul, kehormatannya dihancurkan, terkena fitnah dan lain sebagainya. Itu bisa begitu, ya kan? Dan kalau sudah sampai kepada tingkatan, kan Allah itu akan berada pada seorang hamba yang hatinya itu tercabik-cabik, terbelah, pecah gitu, dengan beragam macam ujian tadi. Kemudian dia hanya ingat kepada Allah. Dan kalau sudah itu, itulah ala inna nasrul qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah teramat sangat dekat. Maka kalau kita diuji, ya harus sabar, ya kan? Dan sabar itu, kalau orangnya dikatakan sobirin, innallaha ma'as sobirin, yang disebut dengan sobirin itu orang yang sudah telah betul-betul sabar, melekat pada dirinya, udah nggak menahan. Kalau masih menahan, itu masih latihan sabar. Nggak apa-apa latihan sabar. Sampai kita sampai pada tingkatan itu mensyukuri, menikmati musibah, penderitaan. Sudah sampai kepada tingkatan itu, harus sampai kepada tingkatan tersenyum. Nabi Ayub coba, ujiannya udah sangat besar sekali, semuanya dihancurkan, hartanya dihancurkan, anak-anaknya dihancurkan, istrinya pada kabur, dikasih penyakit, dicaci, dimaki, dibuang, dihinakan. Tadinya Nabi, tapi apakah dia kemudian mengeluh kepada Allah? Enggak, sabar, menerima. Dan itu terjadi bukan sehari dua hari sakitnya, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun, ya kan? Dalam riwayat 20 tahun, dalam riwayat lain sampai tingkatan 70 tahun. Bayangkan sakitnya sampai segitu lamanya. Nah, jadi harus menjadi orang yang sabar. Dan bagaimana agar kita bisa sabar terhadap ujian? Lapangkan sodar. Apa yang kedua ini berikutnya? Lapangkan sodar, lapangkan dada kita, agar kita bisa menghadapi semuanya dengan senyum, dan agar kita nggak berasa kepahitan. Ada seorang murid datang kepada seorang guru. Dia menjelaskan tentang beragam macam permasalahan, problematika dalam kehidupan, permasalahan, sehingga dia merasakan kegetiran, kepahitan dalam hidupnya. Kemudian kata muridnya kepada gurunya, wahai guruku, berikanlah aku nasihat, aku mendapatkan musibah, problem, masalah dalam hidup, ya kan? Sehingga aku merasakan kegetiran, kepahitan dalam hidup, bagaimana caranya? Gitu. Nah, kebetulan di belakangnya itu ada danau yang sangat luas dengan air yang teramat sangat jernih, ya kan? Guru tersebut membawa 2 gelas, ya kan, dan juga seplastik garam. Kemudian apa? Seorang guru tersebut mengambil air di danau tersebut dengan gelasnya. Kemudian dimasukkan segenggam garam ke dalam gelas. Setelah garam itu larut semuanya, kata guru tersebut, coba minum. Kemudian dia minum, wah, pahit, gak enak, gitu kan? Dia merasakan kegetiran, ya kan? Kemudian guru tersebut mengambil garam lagi, segenggam lagi sama, cuma dilemparkan ke danau. Setelah larut semuanya, diambil ke airnya, kemudian diminum. Dia minum, dia merasakan kesegaran. Kata guru tersebut apa? Garam itu masalah hidupmu, gelas atau danau itu adalah saudara kita. Maka agar kita tidak merasakan kegetiran, kepahitan, lapangkan saudara. Maka itulah doa Nabi Musa alaihissalam untuk bisa meraih sabar, Pak. Rabbis rohli sodri, wahai Rabbku. Bahkan sebelum datangnya nur iman, ya kan, itu harus sampai ada sesuatu yang lapang dulu. Dalam surat 6 ayat 125 disitu dikatakan, fama yuridillahu ayyahdiyahu yashras sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah berkehendak akan memberikan petunjuk hidayah. Petunjuk apa? Pada siratal mustaqim,
yasros sadrahu, maka Allah akan melapangkan dadanya lil Islam, untuk dia berserah. Berarti apa? Untuk kita bisa sabar, kata kuncinya adalah kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah, kemudian apa? Melapangkan dada kita. Dilapangkan dada kita. Jadi kalau orang sudah lapang, dicaci, dimaki, dihina, lapang aja. Sehingga orang yang sudah lapang dada itu nggak pernah ada benci sama orang, dendam, sakit hati, nggak ada. Jadi nggak ada orang yang sampai beriman billah, iman yang benar, dia masih punya perasaan sakit hati sama orang lain. Belum. Kalau orang yang sudah iman billah, dia nggak punya rasa sakit hati. Sejahat apapun orang tersebut terhadap dirinya, dia nggak akan merasakan sakit hati. Nggak ada sakit hati. Jadi kalau sakit hati, ya belum lapang, ya kan? Seperti itu. Nah, para bunda dan juga para ayahanda sekalian, nah setelah lapangnya dada, ya kan, sebagaimana itu yasrul sadrul Islam, Allah itu baru akan memberikan nur cahaya ma'rifah ke dalam kalbu kita. Kalau dada kita itu sudah lapang, artinya apa? Sudah ditempa dengan ujian yang teramat sangat besar, ya kan? Kan ujiannya besar ya, dalam surat 2:155 sampai 157 misalnya. Ya. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, kemudian apa? Wa basyiris sabirin. Ya kan? Dan kami akan menguji kalian, ya kan? Dengan apa? Minal khaufi wal ju'i, dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan buah, kekurangan jiwa, ya kan? Dan kata Allah apa? Wa basyiris sabirin. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Ya kan? Yang mereka mengatakan apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya itu dari Allah. Semuanya milik Allah. Jadi kalau kita dicaci, dimaki, dihina orang, itu dari Allah. Mudah. Ya kan? Di kecepretan, keserempet, mungkin oh ini dari Allah, nggak usah dicaci maki, ya kan? Diterima aja, alhamdulillah, lapang aja. Harus sampai kepada tingkatan itu. Nah itu orang yang lapang dada itu seperti itu, ya kan? Oh, kan di pahala besar tuh. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim warahmah, ya kan? Di akhir ayat Allah mengatakan apa? Ulaika humul muhtadun. Muhtadun, ihtad itu petunjuk apa? Kepada siratal mustaqim. Jadi nggak sembarangan gitu loh Allah kasih. Itu dalam surat 2:155 sampai 157, ya kan? Sabar. Untuk kita bisa sabar gimana? Berserah kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya kan? Dalam surat 45 ayat 3. Kalau kita tawakal, kita sudah ya cukup Allah aja udah. Ya kan? Dalam surat 9 surat At-Taubah ayat yang terakhir itu menjelang terakhir, hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Wa may taqallahu fa huwa hasbuh. Sama, hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Jadi kalau sudah cukup Allah, selesai. Suami ibu kawin lagi, cukup bagiku hanyalah Allah. Begitu kan? Selesai kan? Gampang kan? Nah, mudah ya. Ibu di PHK, bapak di PHK misalnya, hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Karena kita bukan bergantung kepada institusi, lembaga atau perusahaan. Kita hanya bergantung kepada Allah. Jadi dilapangkan dada. Nah, setelah dilapangkan dada, barulah jatuhnya nur iman. Itulah ma'rifah. Kalau sudah ma'rifatullah, Allah akan kasih tahu tugasnya. Itulah yang disebut dengan amal soleh. Dan ketika amal soleh itu dikokohkan oleh Allah, wa yuthabbit aqdamakum, kita telah betul-betul berjalan dalam garis edarnya, dalam sebuah amal soleh kita, dalam misi hidup kita, maka itulah kemudian kita telah ditempatkan oleh Allah kepada siratal mustaqim. Jadi kita sudah kenal Allah, kita sudah tahu tugasnya dari Allah, maka apa? Kokohlah kita di atas siratal mustaqim. Itu disebut dengan withabit aqdamakum. Allah kokohkan aqdam, posisi kita di atas siratal mustaqim tersebut. Dan kalau sudah itu,
Nanti di akhirat ketika kita menempuh siratal mustaqim itu udah libas terus gitu kan. Kenapa? Karena siratal mustaqim yang hakiki itu adalah perjalanan hidup kita di muka bumi ini. Dan siratal mustaqim itu adalah sebuah jalan yang harus kita tempuh di dalam rangka untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Kurang dan bermohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.